Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hanif Maulana dengan NIM 2221008, Nailah Mardiah 2221026, Nurul Izzati 2221052, Ibnu Habibi 2221068. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang materi penggunaan diksi, definisi, dan kamus. Materi ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengertian diksi, definisi, dan kamus. Kedua, klasifikasi kosakata berdasarkan diksi. 3, syarat-syarat ketetapan kata. 4, syarat-syarat kesesuaian diksi. 5, hubungan diksi dan kamus. 6, macam-macam diksi dan kamus. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati, NIM 2221052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang pertama mengenai pengertian diksi, definisi, dan kamus. Pengertian diksi, definisi, dan kamus. 1. Pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pemilihan kata yang bermakna tepat dan selaras atau cocok penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar dengan pilihan kata-kata. Krida Laksana menjelaskan, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum, atau karang-mengarang diksi adalah kemampuan memilih kata untuk disusun menjadi kalimat untuk disampaikan secara tertulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang mewakili gagasan atau pikiran yang akan disampaikan. 2. Pengertian definisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi diartikan sebagai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas, batasan atau arti, dan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Pengertian kamus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kamus adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan. Biasanya disusun menurut abjad, berikut keterangan makna, pemakaian atau terjemahannya. Jadi, kamus adalah buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Habibi dengan NIM 2221068. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami yang kedua, yakni klasifikasi kosakata berdasarkan diksi. 1. Denotatif dan konotatif. Denotatif. Denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut makna konseptual. Kemudian konotatif. Makna konotatif adalah makna asosiatif. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Yang kedua, sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. 3. Antonim. Antonim adalah satu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. 4. Homonim. Homonim adalah satu kata yang memiliki makna yang berbeda, lafal yang sama, dan ejaan yang sama. Contoh, Bu Andi bisa membuat program perangkat lunak komputer dengan berbagai bahasa pemrograman. Contoh yang kedua, bisa ular itu ditampung ke dalam bejana untuk diteliti. Nah, dalam dua contoh ini terdapat dua kata yang sama, yaitu bisa dengan makna yang berbeda. Pada contoh yang pertama, kata bisa berarti mampu. Pada contoh yang kedua, kata bisa di sini berarti racun pada ular tersebut. 5. Homofon. Homofon adalah kata yang diucapkan sama dengan kata lain, tetapi berbeda dari segi maksud. Homofon mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan, dan berbeda makna. Contoh, Guci itu adalah peninggalan masa kerajaan Kutai. Kata masa di sini dimaksudkan untuk waktu. Yang contoh kedua, kasus tabrakan yang menghebohkan itu dimuat di media massa. Kata massa pada contoh ini dimaksudkan untuk masyarakat umum. Materi yang ketiga, syarat-syarat ketetapan kata. Syarat-syarat ketetapan kata.
1. Dapat membedakan denotasi dan konotasi. Contoh, yang pertama, bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Contoh yang kedua, jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank. 2. Dapat membedakan kata yang hampir bersinonim. Contoh, siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha? Contoh yang kedua, pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah perubahan peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. 3. Dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dalam ejaannya. Contoh, intensif dengan insentif, korporasi dengan kooperasi, interferensi dengan inferensi, preposisi dengan proposisi, karton dan kartun. 4. Dapat memahami dengan tepat makna kata abstrak. Contoh, keadilan, kebahagiaan, keluhuran, kebajikan, kebijakan, kebijaksanaan. Yang kelima, dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Contoh, pasangan yang salah, pasangan yang benar, antara dengan, antara dan, tidak melainkan, tidak tetapi, baik ataupun, baik maupun, bukan tetapi, bukan melainkan. 6. Dapat membedakan kata-kata umum dan kata-kata khusus. Contoh, kata umum, melihat. Kata umum melihat pada kata khusus, melotot, membelalak, melirik, mengerling, mengintai, mengintip, memandang, menatap, memerhatikan, mengamati, mengawasi, menonton, dan menyerap. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Maulana, NIM 2221008. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, syarat-syarat kesesuaian diksi. Yang pertama, hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur substandar dalam suatu situasi yang formal. Kedua, gunakanlah kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Dalam situasi yang umum, hendaknya penulis dan pembicara menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, hindarilah jargon atau kosakata khusus dalam tulisan untuk pembaca umum. Keempat, penulis atau pembicara sejauh mungkin menghindari pemakaian kata-kata slang. Kelima, dalam penulisan jangan mempergunakan kata percakapan. Keenam, hindarilah ungkapan-ungkapan usang. Ketujuh, jauhkan kata-kata atau bahasa yang artifisial atau tidak alami. Hubungan diksi dan kamus. Kamus sebagai sumber diksi, karena kamus merupakan sebuah buku referensi yang memuat daftar kosakata yang terdapat dalam sebuah bahasa, yang disusun secara alfabetis disertai keterangan bagaimana menggunakan kata itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Mardiah dengan NIM 2221026 akan mempresentasikan tentang macam-macam kamus dan diksi. Yang pertama, macam-macam kamus. Macam-macam kamus dibagi menjadi 4. Yang pertama, macam-macam kamus berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, kamus dibagi menjadi 2. Yang pertama, kamus umum. Kamus umum adalah kamus yang memuat segala bentuk topik yang ada dalam suatu bahasa. Contohnya, Kamus Umum Bahasa Indonesia karya J.S. Badudu dan Sultan Muhammad Zain. Yang kedua, kamus khusus. Kamus khusus adalah kamus yang hanya memuat kata-kata dari suatu bidang tertentu. Contohnya, kamus istilah, kamus etimologi, kamus peribahasa, dan kamus kata khas. Yang kedua, macam-macam kamus berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kamus dibagi menjadi 2. Yang pertama, kamus standar. Kamus standar adalah kamus yang memuat kata-kata yang memenuhi standar. Yang kedua, kamus non-standar. Kamus non-standar adalah kamus yang memuat kata-kata yang tidak sesuai standar. Yang ketiga, macam-macam kamus berdasarkan penggunaan bahasanya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, kamus eka bahasa. Kamus eka bahasa adalah kamus yang menggunakan satu bahasa saja. Contohnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Pusat Bahasa. Yang kedua, kamus dwi bahasa. Kamus dwi bahasa adalah kamus yang menggunakan 2 bahasa. Contohnya, Kamus Indonesia Inggris karya Hasan Sadili. 3. Kamus multibahasa. Kamus multibahasa adalah kamus yang menggunakan 3 bahasa atau lebih.
Contohnya, kamus 3 bahasa karya Ahmad Huzaifah. Yang keempat, macam-macam kamus berdasarkan ukurannya. Yang pertama ada kamus mini. Kamus mini adalah kamus yang biasanya disebut dengan kamus saku karena bentuknya yang kecil dan biasa disimpan di dalam saku. Contohnya, kamus istilah Arab Indonesia karya Ahmad Izzan. Yang kedua ada kamus kecil. Kamus kecil adalah kamus yang ukurannya tidak terlalu besar tetapi lebih besar daripada kamus mini. Kamus ini bersifat bisa mudah dibawa kemana-mana. Contohnya kamus Arab Indonesia karya Muhammad Yunus. Yang ketiga kamus besar. Kamus besar adalah kamus yang bisa memuat segala leksikal dari suatu bahasa tersebut, dan kamus besar biasanya sulit untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya yang besar. Contohnya kamus besar bahasa Indonesia. Yang kedua, macam-macam diksi. Macam-macam diksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan makna. Berdasarkan makna, diksi memiliki 2 bagian. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif adalah menyatakan makna yang sebenarnya dari suatu kata. Makna denotatif berhubungan dengan bahasa ilmiah. Contohnya, bunga melati. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah suatu jenis kata yang memiliki makna yang tidak sebenarnya. Contohnya bunga desa. Yang kedua, berdasarkan konteks. Berdasarkan konteks, diksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, konteks linguistik. Konteks linguistik adalah hubungan antara unsur bahasa satu dengan bahasa lainnya, atau hubungan antar kata dengan kata yang lain dalam suatu kalimat. Yang kedua, ada konteks non-linguistik. Konteks non-linguistik terbagi mencakup 2 hal. Yang pertama, hubungan antara kata dengan benda atau hal, dan hubungan antara kata dengan masyarakat, atau disebut juga dengan konteks sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.